Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiawati SE MMCT MOSMCE selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas 4A. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Topik yang akan saya paparkan pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai perencanaan produksi dan agregat dan kontrol dengan sumber rujukan buku Manajemen Operasional. Produksi didefinisikan sebagai pembuatan barang dan jasa, dan perencanaan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang terkait dan terkoordinasi, pengendalian bahan, perencanaan proses, pengejadwalan, dan lain-lain, yang dirancang untuk mensistemasikan upaya manufaktur terlebih dahulu. Oleh karena itu, perencanaan produksi adalah penentuan awal kebutuhan manufaktur seperti tenaga kerja, bahan, mesin, proses manufaktur, uang prioritas, pesanan, dan lain-lain. Menurut Ragelwill, perencanaan produksi adalah penentuan perolehan dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi barang di masa depan. Pengendalian produksi berlangsung selama produksi dan pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Memulai produksi. 2. Pengiriman item, yaitu menetapkan prioritas antar item bersaing untuk mendapatkan waktu di fasilitas yang sama. 3. Kemajuan. 4. Pelaporan ke perencanaan produksi. Pengendalian perencanaan atau merencanakan pekerjaan. 1. Perencanaan meliputi pengumpulan dan pemeliharaan data mengenai standar waktu, bahan, dan spesifikasinya, mesin dan jumlahnya, peralatan dan kemampuannya, gambar proses dan operasional. 2. Perencanaan melibatkan perencanaan umpan balik yang sesuai mengenai apa mungkin terjadi. 3. Perencanaan melibatkan ke depan memikirkan tindakan perbaikan yang harus diambil jika pekerjaan terlambat dari mengerjakan rencananya. 1. Kontrol melibatkan penyebaran data, persiapan laporan mengenai output efisiensi mesin dan tenaga kerja, persentase barang cacat, dan lain-lain. 2. Pengendalian mencakup pencatatan apa yang terjadi dan pengumpulan informasi mengenai apa yang telah terjadi. 3. Pengendalian melibatkan menyarankan tindakan perbaikan ketika pekerjaan terlambat dari jam. Peran-peran perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan proses dan pengiriman kemajuan. Tujuan perencanaan dan pengendalian produksi sebagai berikut. 1. Merencanakan kegiatan-kegiatan terkait produksi secara sistematis untuk mencapai target produksi dengan sumber daya yang tersedia di perusahaan. 2. Menyediakan kebutuhan manufaktur seperti tenaga kerja, mesin, bahan, dan lain-lain dengan kualitas yang tepat dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. 3. Mengejadwalkan fasilitas produksi secara optimal. 4. Mengordinasikan kegiatan berbagai departemen yang berkaitan dengan produksi untuk mencapai aliran produksi yang teratur. Perencanaan dan pengendalian produksi biasanya diberikan dua set fungsi sebagai fungsi reguler dan fungsi opsional. Fungsi reguler adalah fungsi yang umumnya ditugaskan pada PPC di sebagian besar organisasi, meskipun pentingnya fungsi tersebut mungkin berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Fungsi opsional adalah fungsi yang dapat ditugaskan ke VVC tergantung pada kebijakan manajemen perusahaan. Struktur Departemen VVC. Pembentukan Departemen VVC memerlukan keputusan mengenai statusnya di perusahaan. Horizon perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi bersifat hierarkis dan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Artinya, jangka waktu beberapa fungsi adalah dalam tahun, sedangkan untuk beberapa fungsi dalam hitungan minggu atau hari. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses pengembangan, menganalisis, dan memelihara jadwal awal dan perkiraan dari keseluruhan operasi suatu organisasi. Paparan materi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mohon dimaklumi, karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.